Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah minggu pada hari ini. Kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Ada damai sejahtera. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, yang sanggup memulihkan keadaan kami. Dan hari ini kami datang menghadap Tuhan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada kuasa yang nyata Engkau curahkan dalam hidup kami, dalam ibadah kami. Dan Engkau menyatukan hati kami menghadap hadirat Tuhan. Kami patahkan kuasa apapun yang datang menghambat ibadah ini, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Mari umat Tuhan dengan segenap hati kita datang mengangkat hati kita. Dengan penuh ucapan syukur kita katakan dari awal. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama kan ku dengan darah-Mu, dengan darah yang ampuniku atas dosa, bersujud kepadamu, oh Yesus, Yesusku. Mari segenap katakan, Engkau ku sembah, Engkau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah. Kau yang layak dijadikan Tuhan, haleluya. Terima kasih darah-Mu, sucikan kami bersyukur memiliki Tuhan keselamatan, Tuhan penebus hidup kami. Tiada yang seperti hati kami memandang kemuliaan-Mu, Yesus. Kau yang layak ditinggikan, haleluya. Kau layak, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang dapat pisahkan maksud dari kasih-Mu. Engkau yang layak, Engkau yang layak ditinggikan, Yesus. Kami mengangkat tangan kami terus menyembah Tuhan. Kau layak disembah, layak sungguh Engkau baik melebihi segalanya. Di kami Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah memberkati
kami sehingga kami bisa ada sampai hari ini ya Tuhan. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami ingin mengangkat doa kami untuk Indonesia ya Tuhan, bangsa negara yang kami cintai ini ya Tuhan. Yang Kau rapi Indonesia ya Tuhan. Kau jadikan bangsa yang dikasihi Tuhan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Yang Kau berkati ya Tuhan untuk pemimpin yang memerintah Indonesia ya Tuhan, agar memimpin dengan baik ya Tuhan. Kiranya dia melakukan dengan benar dan baik ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk setiap yang dulu pemerintahan, agar mereka berlaku jujur dan bertanggung jawab. Kami juga ingin berdoa buat seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan. Yang Kau berkati mereka, jika ada yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Yang Kau bantu mereka dalam segala hal ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa, Indonesia saat ini sedang dihadapi oleh corona ya Tuhan. Kami ingin berdoa agar Kau hapuskan COVID-19 ini. Tidak ada lagi COVID-19 ya Tuhan. Sudah tidak ada lagi yang terinfeksi ya Tuhan. Yang Kau berkati agar Kau tambahkan jumlah yang sembuh ya Tuhan. Tidak ada lagi yang sakit ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat kota Batam ya Tuhan. Engkau lindungi, Engkau jaga, Engkau sertai ya Tuhan, agar kota Batam ini ditutup bungkus oleh-Mu ya Tuhan. Yang Kau berkati agar pemerintah kami yang memerintah, agar memerintah dengan baik ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kota Batam ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga ingin berdoa untuk setiap yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, agar Kau mereka berkati satu persatu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan. Bagi yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Dan yang saat ini membutuhkan untuk mereka ya Tuhan, kiranya Kau berkati ya Tuhan, Kau penuhi ya Tuhan, baik kerjaan maupun kebutuhan bagi mereka ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk ibadah ini Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati agar Kau tutup bungkus ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati untuk hamba-Nya yang akan membawa firman Tuhan. Kiranya Kau berkati agar memberikan firman Tuhan dengan baik ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk setiap yang melayani ya Tuhan. Kiranya Kau berkati agar setiap pujian-pujian yang dibawakan memberkati banyak orang ya Tuhan. Kiranya Kau tutup bungkus ibadah kami ini ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu hadir di ibadah ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, kita akan disegarkan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, segala perkara dapat Kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagi kita semua. Biarlah pujian ini menyegarkan jiwa kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, apakah kita pernah berterima kasih ketika doa kita tidak dijawab, ketika sakit kita tidak disembuhkan, ketika beban berat kita menimpa kita? Apakah ada di sana ucapan syukur? Kita harus tetap percaya, kita harus tetap menantikan waktunya Tuhan. Pegang janji Tuhan. Kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
pasti yang terbaik. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang mengasihi kami. Dalam segala perkara mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terkadang kami lemah, tapi Engkau datang menguatkan. Terkadang kami kehilangan harapan, Engkau datang menemukan kami dan memberikan harapan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur hari ini kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Waktu ini adalah yang terbaik untuk kami diisi oleh kebenaran firman-Mu, karena kami percaya kebenaran-Mu menuntun kepada kehidupan, kebenaran-Mu menuntun kepada kemenangan. Berbicaralah bagi kami oleh darah anak domba Allah, hati kami menjadi tanah yang baik di dalam nama Yesus, supaya dapat ditaburkan oleh kebenaran. Dan bila kebenaran ini bertumbuh berbuah lebat dalam hidup kami, berbicaralah bagi kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kali ini kita akan membahas tentang satu kebenaran firman Tuhan yang powerful dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Saya minta Kristela untuk membacakannya untuk kita semua. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Haleluya. Ayat yang ke-32 dikatakan, jikalau kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, banyak orang percaya tidak mengetahui bahwa kebenaran itu adalah kekuatan bagi orang percaya. Kebenaran firman Tuhan adalah jawaban solusi dari setiap pergumulan dan persoalan kita. Terkadang kita menghadapi situasi yang pelik. Kita menghadapi suatu keadaan yang sukar. Terkadang kita menghadapi badai yang tidak pernah berhenti. Tetapi saudara perlu ingat bahwa kita punya kekuatan, yaitu kebenaran. Namun banyak orang mengabaikan kebenaran ini. Banyak orang mengabaikan akan firman Tuhan, sehingga mereka tidak punya cukup waktu untuk menyediakan waktu dia merenungkan kebenaran. Sel-sel di dalam tubuh kita ini sel hidup, saudara. Dan itu diperintahkan oleh pikiran. Kalau pikiran kita merasa sukar, pikiran kita kehilangan harapan, maka signal itu, sensor indera perasa peraba indera itu langsung menangkap hal-hal yang negatif yang kita pikirkan. Dan itu membuat kita lemah. Namun saat kita mengisi pikiran dan hati kita di dalam kebenaran, maka sel-sel di dalam tubuh kita ini dihidupkan semangatnya. Haleluya saudara. Jadi ini sangat penting bagi orang percaya. Saat ini mungkin kau dalam keadaan yang sukar, menghadapi segala pergumulan yang hebat di masa pandemi ini. Semua orang terpukul, banyak pengusaha menjerit, banyak orang bangkrut, banyak orang kehilangan harapan, banyak keluarga bercerai, banyak hal yang terjadi saat ini. Tetapi percayalah, kalau engkau berdiri di dalam kebenaran, engkau mengerti kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Yesus sendiri yang berkata di sini ayat 31 dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan adalah kebenaran Kristus. Segala kekuatan kekristenan tercantum di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang diucapkan Allah, apa yang diucapkan Kristus, itu adalah kekuatan yang mengubahkan. Dunia ini diciptakan dengan firman Tuhan, saudara. Sekali Allah berfirman, maka itu jadi. Demikian juga dengan penebusan kita. Saat kita berada di dalam kegelapan, kita direnggut dan dikuasai oleh kegelapan, Yesus datang ke dalam dunia menghancurkan kekuatan kuasa kegelapan. Itulah karya kebenaran yang luar biasa. Kebenaran inilah, kebenaran Kristus inilah yang harus engkau renungkan. Amin. Tidak ada yang lebih besar kuasanya daripada kebenaran.
Segala ilmu, santet, pelet, apapun itu tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan tidak bisa disantet, tidak bisa dipelet, saudara. Karena kekuatan kebenaran firman Allah, kekuatan kebenaran Kristus mengatasi segala-galanya. Suatu ketika, saudara, kami berkunjung dengan istri saya, kami pergi. Setiap minggu kami mengadakan ibadah di salah satu tempat di Batamindo. Di Blok R, saudara. Itu sudah lama. Kira-kira 12 tahun yang lalu, saudara. Dan ketika kami mulai menyembah Tuhan dan masuk di dalam perenungan firman Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang sangat sedih. Saat itu yang hadir dalam ibadah itu sekitar 16-20 orang. Dan akhirnya saya menyampaikan firman Tuhan dan saya bertanya, mengapa kalian terlihat bersedih? Tiba-tiba seorang berbicara dan berkata bahwa temannya saat ini sedang sakit kanker, saudara. Dan dia didiagnosa kanker dan dia harus pergi ke Medan untuk operasi, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Kanker telah membuat orang ini bersedih dan berduka cita, sehingga sel-sel di dalam tubuhnya merespon duka cita itu. Dia menjadi lesuh, menjadi loyo, menjadi patah semangat. Keadaannya yang patah semangat ini seperti virus dan menyebar kepada teman-temannya. Tidak ada seorang pun yang sanggup menguatkan, membangkitkan semangat. Mereka turut bersedih di dalam duka cita teman mereka yang menderita kanker. Akhirnya saya ambil keputusan dan saya berkata bahwa kebenaran itu memerdekakan, saudara. Saya membacakan satu kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus 2:24, oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Tuhan Yesus dicambuk, dia disakiti, dia menderita, dia terhukum karena dosa kita, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi ada pengharapan di dalam firman. Kalau engkau percaya kebenaran ini, maka engkau akan mengalami mujizat dan kesembuhan dari kanker. Saudara, mereka percaya kebenaran itu. Saya mengajak, mari kita bersatu hati, karena firman Tuhan berkata di dalam Matius 18 ayat 20, ya, kalau dua orang bersepakat meminta di dalam nama Yesus, maka Tuhan akan mengabulkannya. Sekarang mari kita bersatu hati, kita minta dalam nama Yesus. Akhirnya kelompok yang tadinya dirundung duka cita ini, gelora semangat itu mulai hidup kembali. Dan semua bersepakat di dalam nama Yesus, temannya ini sembuh, saudara. Kita bersepakat dan kita berdoa. Dan doa yang terucap di dalam mulut saya adalah, di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah anak domba Allah, oleh bilur-bilur Yesus, engkau menjadi sembuh. Dan pada waktu dokter memeriksanya untuk mengadakan operasi, maka dokter akan menyatakan kanker tidak ada lagi dan kamu sudah sembuh. Saudara, itu doa yang saya ucapkan waktu itu dengan kekuatan Roh Kudus. Bukan karena saya yang berkuasa, Roh Kudus yang berkuasa. Nah, akhirnya beberapa hari kemudian dia berangkat ke Medan dan akan melakukan operasi, saudara. Memang dia bertanya, apakah saya harus pergi operasi? Kau pergi ke sana, karena dokter akan menyatakan kamu sembuh. Kamu pergi operasi bukan karena kamu tidak percaya Tuhan. Memang kadang Tuhan melakukan penyembuhan lewat operasi, kadang Tuhan melakukan penyembuhan sebelum operasi. Tetapi doa kita bersepakat tadi dengan iman bahwa dokter akan menyatakan kamu sembuh, kamu tidak akan perlu dioperasi. Akhirnya, saudara, setelah dia berangkat ke Medan dan hari di mana dia harus operasi, kami mendapatkan berita, kami mendapatkan kabar baik. Dia berkata, dia menelpon kami dan dia berkata, Pak, apa yang Bapak katakan benar. Saat ini dokter sudah menyatakan saya sudah sembuh. Hasil pemeriksaan saya kembali dikatakan kanker hilang. Dan dokter berkata, kamu berobat di mana? Kenapa dok? Kenapa tidak ada lagi itu kanker? Dan orang ini, anak muda ini berkata, saya hanya didoakan oleh pendeta.
Saya hanya didoakan oleh pastor dan kami bersama-sama percaya kanker hilang. Haleluya, amin. Karena kebenaran memerdekakan seseorang dari sakit penyakit, bukan dari sekedar tubuhnya yang disembuhkan, tetapi juga memerdekakan orang itu dari pikiran yang mengikat dia. Kadang-kadang kita melihat ada orang disembuhkan secara fisik, tetapi ada orang yang fisiknya tidak disembuhkan, tetapi pikirannya dimerdekakan. Itu adalah keajaiban, saudara. Karena ada begitu banyak orang, mereka terikat dengan kepahitan di dalam pikiran mereka. Mereka terikat dengan duka cita. Mereka terikat dengan hal-hal yang negatif di dalam pikiran mereka, sehingga mereka tidak sanggup membebaskan diri. Kebenaran firman Tuhan dapat membebaskan kita dari keterikatan pikiran-pikiran negatif dan membebaskan sakit penyakit kita. Amin. Haleluya. Persoalannya di sini, Anda mau percaya yang mana? Engkau mau berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan atau mau berdiri dalam fakta yang terjadi? Ingat, fakta yang terjadi adalah kontemporer, bisa berubah-ubah. Tetapi fakta kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang permanen. Kebenaran yang tidak pernah berubah. Apa yang Allah katakan? Ya, pasti ya. Amin. Haleluya. Hari ini kakimu berdiri di mana? Apakah kedua kakimu berdiri dalam kekhawatiran, ketakutan, di dalam fakta-fakta yang alami yang terjadi dan menggoncang imanmu? Ataukah Anda berdiri dalam iman? Jangan kita juga berdiri satu kaki di dalam kekhawatiran, satu kaki dalam iman. Gak bisa, saudara. Dua kakimu harus cemplung, harus tenggelam di dalam iman kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ini adalah kebenaran yang menghidupkan kita. Apapun yang menjadi masalah kita, dimanapun kita berada, mungkin beban-beban yang berat, yang luar biasa sedang menindih kita, dan kita berkata, saya sudah tidak sanggup Tuhan, harapanku hilang, lenyap, terbang, pergi. Saudara, masih ada harapan. Karena kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan. Nah, saya berpikir bahwa kebanyakan orang memang percaya Tuhan, KTP-nya. Tetapi ketika ada masalah, ada pergumulan, ada badai, mereka goyah kehilangan. Mereka mengatakan percaya bukan karena mereka mempercayai kebenaran firman Tuhan membebaskan mereka, tetapi karena itu seperti natural alami, karena mereka Kristen. Maka mulut mereka mengeluarkan kata saya percaya. Tetapi bukan karena lahir dari iman, karena memandang kebenaran firman Tuhan, karena mempercayai Tuhan dapat mengatasi segalanya, karena mempercayai tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu suatu yang berbeda. Karena banyak orang mengatakan percaya karena itu natural, dia sebagai orang Kristen dia harus mengatakan itu. Karena itu, saudara, yang paling penting bagi kita adalah mempercayai Tuhan. Saya pernah dengan istri saya, kami berobat 4 tahun yang lalu. Kami pergi ke Darmais, dan kami ketemu dengan satu orang. Dia adalah seorang worship leader dalam satu gereja yang sangat besar. Dan dia masih muda. Masih muda. Ya, masih adik kami lah. Tapi saudara, yang mengantar dia berobat bukan saudaranya. Yang notabene adalah tidak ada ikatan keluarga apapun. Dan dia masih berjalan. Sementara istri saya, saudara, dia di kursi roda, dia tidak bisa berjalan, dan dia dalam keadaan yang buta, dan dalam keadaan yang tidak berdaya. Saya sedang mendorong dia di rumah sakit dan bertemu dengan mereka. Oh, dia masih sehat, dia masih berbicara. Dia juga memiliki kanker, saudara. Dan orang yang mengantarkan dia ini adalah seorang hamba Tuhan. Kami berbicara dengan ibu itu yang mengantarnya. Dan saudara, kami ketemu lagi dengan dia di dalam pesawat ketika hendak pulang. Dan 1 bulan kemudian kami bertemu dengan ibu pendeta ini yang mengantar dia berobat di Darmais. Ketika kami berbicara dengan ibu pendeta ini dan kami bertanya, bagaimana kabar daripada wanita itu? Dan ibu ini berkata, dia sedih juga, karena dia berkata, Pak, dia sudah dipanggil Tuhan. Dia sudah meninggal. Loh, kenapa dia meninggal begitu cepat? Padahal kemarin masih sehat.
Ya karena dia sering berduka cita, dia merasakan bahwa keluarganya tidak memperhatikan dia. Jadi dia mengirimkan signal ke dalam sel-sel tubuhnya. Bukan kebenaran yang diperintahkan ke dalam sel tubuhnya. Tetapi signal ke duka cita, kesedihan. Akhirnya saudara dalam 1 bulan nyawanya direnggut oleh kesedihan dan duka cita itu. Emosi negatif dapat membunuh kita. Tetapi kebenaran menghidupkan kita. Amin. Dimanapun engkau berada, ingatlah dengan pasti. Dan percayalah dengan teguh. Kebenaran menghidupkan, bukan mematikan. Tidak ada pernah ruginya engkau mempercayai kebenaran. Karena engkau mempercayai kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan. Kebenaran itu menuntun kepada kemenangan. Kebenaran itu menuntun kepada kehidupan. Kebenaran itu mengubahkan kelakuan yang buruk. Kebenaran itu menyembuhkan. Tidak ada ruginya, saudara. Saudara, kalau kita naik pesawat, kita hendak mau cepat-cepat kan? Sebelum waktu berangkat kita sudah cepat-cepat. Tapi banyak orang, saudara, untuk mendengar firman Tuhan sebelum pandemi ini, saudara, mendengar firman Tuhan tidak punya passion, saudara. Tidak punya hasrat. Bagaimana mujizat akan terjadi, keajaiban akan terjadi, bagaimana engkau akan mempercayai kebenaran, sementara lifestyle kita setiap kali datang mendengarkan kebenaran tidak punya gairah, tidak punya passion. Anda tidak mempercayai kebenaran. Kalau Anda mempercayai kebenaran, maka engkau akan dengan kesungguhan hati, dengan penuh semangat, dengan passion, dengan gairah, membaca dan merenungkan, menyiapkan waktu. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua menghadapi kenyataan saat ini. Banyak masalah karena corona. Tetapi saya lebih percaya kebenaran firman Tuhan dapat mengubahkan fakta corona ini menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Amin. Karena Allah sangat mengasihi kita. Orang yang percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya akan mendatangkan kebaikan. Percayalah kepada firman Tuhan. Jangan percaya kepada asumsimu. Jangan percaya kepada dirimu. Jangan percaya kepada manusia. Jangan percaya kepada segala sesuatu yang di dunia ini yang telah jatuh di dalam dosa. Hanya kebenaran yang kudus, yang murni. Itulah yang harus kita percaya. Karena kebenaran memerdekakan kita. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bangga memiliki Engkau sebab di dalam Yesus kami mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kami, menyembuhkan kami, membawa kemenangan, memperbaiki hidup kami. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus setiap kami ada di tempat ini maupun orang-orang yang bergabung bersama dengan kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang bersama-sama dengan kami dalam YouTube channel ini, Carter Breed, yang setia mengikuti ibadah ini. Tuhan, hamba berdoa kepada mereka dalam keadaan apapun mereka saat ini ya. Kalau mereka sedang menghadapi pergumulan yang hebat, Tuhan di dalam nama Yesus berikan kemenangan atas segala pergumulan itu. Kalau mereka sedang putus harapan, Tuhan bukan mereka berikan kembali harapan itu. Kalau mereka sedang sakit saat ini, biar mereka mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Kalau mereka sedang menghadapi Tuhan Yesus finansial yang down, yang buruk saat ini, Tuhan bangkitkan kembali finansial mereka. Kalau saat ini mereka sedang menghadapi Tuhan Yesus berbagai persoalan yang rumit, Tuhan berikan jalan keluar. Doa kami kepada mereka semua yang bersama-sama dengan kami dalam channel YouTube ini, yang mendengarkan ibadah ini. Tuhan Yesus berkati mereka hari ini. Sepanjang minggu ini, lindungi mereka dengan kuasa darah anak domba Allah. Dan biarlah mereka menikmati kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Karena kebenaran Yesus memerdekakan, menghidupkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Pandanglah kepada Yesus. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Karena dialah yang berkuasa di bumi, di surga. Tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan memegang tangan kita dengan tangan kanannya. Dan memberikan kebenarannya, firman Tuhan. Untuk kita berjalan dalam kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Berjalan dalam keajaiban kepada keajaiban. Dialah Tuhan yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia, perlindungan, dan damai sejahtera
dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa sharing, komen, like. Jangan khawatir, semuanya itu gratis. Have a blessed Sunday. Kiranya Tuhan memberkati aktivitas kita. Haleluya. Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.